Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, dulur-dulur sekalian dimanapun adanya, moga dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling penting, moga kita selalu dalam inayat dan bimbingan Allah, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan membuahkan manfaat untuk diri kita, untuk keluarga, dan untuk sesamanya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, izinkan untuk kali ini saya ingin menanggapi apa yang disampaikan yang pada saat ini sedang rame ya, sedang viral, itu pernyataan Gus Ikdam yang oleh banyak orang dikatakan sebagai membelok atau memplesetkan makna hadis Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesalahan besar menurut ya banyak orang, itu terutama ahli dalil. Kok bisa begitu loh, seorang Gus Ikdam yang sedang populer untuk saat ini ya, menjadi kebanggaan para kiai, termasuk saya ini ya, sangat bangga sekali terhadap Gus Ikdam ya. Beliau yang begitu belia masih muda ya, tetapi masya Allah jamaahnya luar biasa ya, dari mana-mana, bahkan ya bisa jadi dari luar negeri juga. Ini sangat membanggakan, dan saya bersyukur itu ada seorang pemuda ya, seorang Gus Ikdam yang bisa jam majelisnya itu dihadiri dari berbagai latar belakang, dari berbagai daerah ya. Ini luar biasa, masya Allah, masya Allah. Pun juga apa yang saya sampaikan ini kepada Gus Ikdam ini, mohon maaf, ini bukan berarti atas dasar kebencian ya, justru ini untuk menyampaikan kasih sayang saya kepada beliau, bahwa apa yang disampaikan beliau itu adalah salah. Dalam hadis itu tidak ada itu makna Habib itu, tetapi hanya bermakna ulama wal fuqaha, yang intinya bahwa hadis itu adalah tazkirah ya, mengingatkan kita semua akan terjadi suatu masa itu ya, orang-orang itu akan menjauhi ulama, menjauhi ahli fikih ya. Karena sebab itulah Allah kemudian menimbahkan bala kepada keadaan, kepada zaman itu ya, itu dicabutnya barokah daripada usahanya, kemudian diberikannya itu pemimpin yang solim. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak benar, yang solim, itu jangan hanya menyalahkan pemimpinnya, itu boleh jadi ada lebuhan daripada perilaku rakyatnya ya, yang jauh daripada ulama dan ahli fikih. Yang ketiga itu sangatlah ya berbahaya sekali, yaitu berakhir su'ul khotimah, alias mati tidak membawa iman. Kembali tidak ada itu ya di sana. Dalam hadis itu makna Habib yang ada itu adalah ulama, yang ada itu adalah fikih. Nah, kemudian Gus Ikdam ini menambahi itu kan, yang saya coba saksikan di YouTube itu, bahwa pada zaman ya yang akan datang itu sayati zamanun ya, itu sayati zamanun ya ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha ya, akan datang suatu zaman yaitu di mana umatku itu akan menjadi ulama dan ahli fikih. Nggak ada makna Habib itu di sana. Kenapa kemudian Gus Ikdam itu dengan berani itu menambahi makna Habib dalam hadis itu? Apa karena pekiwu atau entah tujuannya apa itu ya, maksudnya itu tujuannya apa? Saya katakan bahwa Habib itu hanyalah gelar daripada anggotanya klan Ba'alawi ya, yang cucunya Syekh Ubaidillah gitu.
bukan ulama, bukan. Tapi ulama adalah ashabul ilm, yaitu mereka ahli ilmu, ya. Ulama adalah ahli ilmu. Yang meluas ilmunya itulah ulama. Yang dikatakan innama yasyallahu min ibadil ulama, yang takwa Allah. Yang meliputi ilmu, amal, istiqomah. Ilmu itu idrukul syai'in, ya, bil haqiqah al yakin wal ma'rifat. Tidak sembarangan. Ilmu itu kan untuk mengetahui suwiji-wiji secara hakikat nyata. Kemudian karena nyatanya tertancap dalam keyakinan bahwa itu adalah hak dan benar. Bil ma'rifat, betul-betul mengetahui dalilnya, mengetahui referensinya, mengetahui asbabul halnya. Sedangkan amal itu kan yang mukhlisin lahuddin, atau iradatun nafai akhirah bi amalil akhirah, gitu kan, yang ikhlas tulus hanya berharap ridha Allah. Sedangkan istiqomah itu banyak, ya, terdapat di Quran itu. Gus Ikam lebih pandai itu mencari bagaimana dari istiqomah di ayat-ayat suci itu. Tetapi di dalam istiqomah itu ada pembelajaran nafsu, ya, untuk bagaimana menyingkirkan, mengolah atau memaksa hawa nafsu ammarah bisu untuk menjadi nafsu yang istiqomah. Tatbi'un nafs hatta tudhi'u bil haq, sehingga kita menetapi yang hak secara kontinu, ya, tidak tergoda oleh kondisi, menetapi sesuatu yang hak, menetapi sesuatu yang bagus, gitu. Itu yang dilakukan ulama seperti itu. Yang dilakukan ulama juga sebagaimana yang ada dalam label atau huruf-hurufnya, yaitu aliyin, bermakna dimuliakan oleh Allah derajatnya itu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kemudian yang kedua, lam itu lutfun, menggambarkan tentang isi hati ulama yang lembut, yang adil, yang bijaksana, ya, jauh daripada kekasaran, ya, halus, itu, ya, penuh kasih sayang, ya, penuh rasa cinta, gitu. Kemudian mulkun, itu huruf mim itu bermakna meraja atau merajai atau raja atau memanajemen dirinya sendiri dalam perilaku zahir batinnya, yaitu lebih merefleksikan, baik daripada segi ibadah, muamalah atau adabiannya itu pada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sudah jelas bahwa tugas daripada ulama atau ulama adalah mewarisi beberapa risalah yang mulia dari Kanjeng Nabi, yaitu uswatun hasanah, contoh teladan yang bagus. Kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya, penebar kasih sayang yang bertikai
itu diakurkan, ya, yang sedang berselisih didamaikan, gitu kan. Yang malas diberikan khairat, semangat ibadah. Yang banyak dosa suruh ditobatkan. Yang rakus serakah tamak suruh dizuhudkan, ya. Yang sempurna untuk bagaimana diajak hidup dalam makhluk, hati-hati, kan gitu kan. Jadi selalu bagaimana menyerukan damai, rukun, aman, nyaman, semangat kepada umatnya, itu sebagaimana yang diwariskan dari Kanjeng Nabi SAW, yaitu juga tentang kami makarimul akhlak, yaitu mengedepankan akhlak dalam segala seginya, ya, perilakunya, baik muamalah maupun baik ibadah maupun muamalahnya. Itu ulama itu luar biasa, luasnya ilmunya itu baru ulama, gitu loh. Kalau Habib yang seperti itu, ya bisa juga disebut ulama. Kalau Gus juga seperti itu, ya bisa disebut ulama. Nah, kalau Habibnya itu tidak seperti itu, ya bukan ulama. Dan tidak boleh itu dimaknai Habib. Kalau Gusnya itu juga jahil, ya tidak boleh seperti itu, ya. Maksudnya itu dikatakan sebagai ulama tetap saja bodoh, ya bodoh, gitu kan. Kalau bukan ulama, ya bukan ulama. Yang ulama meskipun dari lahir tidak punya gelar, asalkan ashabul, mereka adalah daripada ahli ilmu, daripada pecinta ilmu, daripada pengamal ilmu yang manfaat, ya, ya inilah ulama yang taqwallah, gitu. Jadi kalau sampai ini terjadi, ya, memplesetkan hadis ini karena pakewu atau karena maaf ini apalagi tajallul, ya, misalkan itu, ini sangat salah besar dosikan, itu sangat besar. Jadi hati-hatilah itu kan. Kalau bisa klarifikasi, ya, jadi ralat itu, jangan sampai ini menjadi dosa jariyah itu yang kemudian diterima oleh para jamaah, itu, ya, dipahami secara mentah oleh jamaah ini sangat tidak bagus, Gus, ya, untuk berkelanjutannya itu seperti itu. Apalagi yang kita tahu, Gus, kondisi sekarang itu Masya Allah, ya, bahwa keberadaan Habib Ba'alawi di Nusantara ini banyak sekali ditanggapi oleh para ahli nasab, ya, para ahli sejarah, para ahli filologi, dan secara tes DNA maupun ditilik daripada segi perilakunya, amaliyahnya, itu sangat jauh sekali dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Maka para orang-orang yang ahli dalam nasab, ya, itu menyatakan bahwa Ba'alawi itu, Habib Ba'alawi maksudnya itu tidak terkonfirmasi alias tidak nyambung nasabnya kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita saksikan bahwa ada oknum-oknum, ya, dari para Habib Ba'alawi itu yang dikatakan membelokkan sejarah Nusantara, mengklaim wilayah-wilayah Nusantara, kemudian juga membelokkan sejarah NU, kemudian juga dalam ceramah-ceramahnya itu di mana-mana seringkali itu memberikan doktrin-doktrin pembodohan yang menyesatkan, yang merusak akidah umat. Kemudian, ya, juga banyak sekali yang menyampaikan dongeng-dongeng yang kata banyak umat Islam itu sebagai dongeng halu dan khurafat, ya, menjadi tanda tanya. Kenapa?
kalau mereka cucu Nabi itu kok tidak seringkali memberitakan tentang bagaimana kehebatan dan kemuliaan sejarahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai sejarahnya para sahabat yang mulia ya. Nah, kenapa kok seringkali malah justru yang diceritakan adalah dongengnya para datuk-datuk mereka saja seperti Pak Mukodam dan juga Syekh Ubaidillah, yang dimana para Trah Wali Songo dan para ahli nasab termasuk juga para ulama, para cendekiawan atau akademisi itu menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Oknum Habib itu adalah hanya fiktif belaka ya begitu ya. Ini hasil kajian Gus, itu hasil istidlal ya, analisis yang tidak sembarangan ini ya, yang dilakukan oleh para kiai, para ulama Nusantara, para akademisi yang bergerak profesor, doktor ya, nggak sembarangan itu ya. Jadi mestinya itu Gus juga ini harus memperhatikan ya gegap gempita yang pada hari ini ya tentang kisur nasab itu, tentang bagaimana perjuangan Trah Wali Songo itu dalam menjaga kesucian nama atau nasab mulia Kanjeng Muhammad SAW, bagaimana para pejuang Trah Wali Songo itu juga menjaga ya kesucian kemuliaan daripada nasabnya Ahlul Bait yang diakui oleh Oknum Habib itu sebagai klan mereka ya. Juga bagaimana itu semangatnya para pejuang Trah Wali Songo itu menjaga martabat dan marwah para ulama yang banyak diejek, banyak direndahkan oleh Oknum Habib, dan bagaimana juga menjaga umat agar akidahnya ini tidak dirusak oleh macam doktrin-doktrin dan dongeng-dongeng halu oleh oknum-oknum Habib. Lah mestinya panjenengan itu perhatikan juga dan pertimbangkan juga itu hal seperti itu sebelum panjenengan memplesetkan makna hadis yang ya disampaikan panjenengan. Itu murni Gus, tidak ada makna Habib ya. Tidak ada itu ya, tidak ada makna Gus itu. Di situ hanya yang dikatakan adalah ulama ya, pewaris Nabi. Yang dikatakan di situ yaitu ahli fikih ya. Sekali lagi itu bahwa benar akan terjadi dan yakin 100% akan terjadi bahwa sayati samanun ala ummati yafiruna min fuqaha. Ini hari ini kan sudah terjadi Gus ya. Banyak sekali itu ya orang-orang yang menjauhi ulama, menjauhi ahli fikih, kemudian lari pada klan yang tidak jelas gitu ya, karena tertarik gelar, karena tertarik pengakuan bahwa saya adalah cucu Nabi, dalam darah saya adalah mengalir darah Nabi, Masya Allah. Sehingga banyak terjadi pengingkaran kepada kiai-kiai ya yang telah mendidiknya huruf ya, dari alif batasa, dari bagaimana kita mengetahui tentang wudhu, tentang bab sesuci ya, dari dasar itu ya. Masya Allah, Masya Allah. Banyak yang lari kemudian pada Oknum Habib yang mengaku cucu Nabi, yang mengaku dalam dirinya itu ada darah Nabi, padahal setelahnya diselidiki dengan berbagai cara ya, metode itu ternyata mereka itu ya tidak tersambung nasabnya Gus pada Kanjeng Nabi. Artinya apa? Artinya kita umat Islam Indonesia ini telah dibohongi ya, telah didusta dengan nyata sekali. Lihat itu di YouTube doktrin yang luar biasa ya para Habib itu, dan kepada para pembelanya juga yang bermunculan, entah itu sewaan, entah itu sponsor ya, tidak kemudian menjawab bagaimana ketidaksambungannya yang dituduhkan disampaikan oleh para pejuang nasab, tetapi mereka
malah justru gencar membuat framing-framing yang buruk, ya, yang narasi-narasi yang membodohi dan menyesatkan yang ditujukan pada pejuang Trah Wali Songo ini. Sekali lagi ya, Gus Idam ini merupakan wujud kasih sayang saya kepada panjenengan, ya, supaya panjenengan itu hati-hati dan kalau bisa itu diralat, ya, jangan sampai menjadi dosa jariah yang diterima oleh para jamaah dan umat Islam seluruhnya yang menyaksikan pernyataan panjenengan tentang hadis yang jelas-jelas ini salah, ya, karena telah memplesetkan makna hadis yang semestinya itu, ya, dan penambahan makna daripada Habib itu salah besar, Gus, salah besar. Habib itu belum tentu ulama, Gus, ya. Kalau mereka tidak ahli ilmu, ya, mereka tidak melaut ilmunya, mereka tidak mengamalkan secara ikhlas ilmunya, ya, tidak, ya, dikatakan sebagai ulama. Termasuk Gus juga itu kan hanya gelar kiai putranya, ya, kalau beliau itu tidak berilmu ya tentu juga bukan ulama. Jadi ulama itu ini khusus, Gus, ya, jangan disamakan dengan gelar Habib atau gelar Gus itu, ya, yang mendapatkan cuma-cuma itu kan hanya berdasarkan asal itu, ya. Begitu, ya, Gus Idam, ya, mohon maaf ini saya orang kampung, ya, mungkin ini apa yang saya sampaikan ini banyak yang salah dan tidak berkenan, mohon maaf. Saya hanya menyambung kasih sayang, silaturahmi, dan kewajiban kita adalah saling mengingatkan, gitu, ya, saudaraku, ya, Gus Idam dan para jamaahnya. Tetap kita semangat, ya, untuk terus kita mengikuti pengajian Gus Idam, dan Gus Idam ini juga, ya, saya kira mungkin kekeliruan ini bisa diperbaiki, dan untuk selanjutnya, ya, Gus Idam juga tetap semangat untuk membangun umat, ya. Panjenengan itu termasuk juga ulama dan para kiai-kiai di kampung juga kalau memang ahli ilmu, ahli amal, ya, ikhlas istiqomah juga ulama. Termasuk kalau saya pernah ngaji, Gus, ya, yang dikatakan ulama itu juga adalah orang-orang yang sedang mengkaji dan mengaji ilmu di pondok-pondok itu, ya, yang intinya itu ahli ilmu gitu, ya, ya, ahli ilmu. Dan perlu juga saya tambahi di sini, ya, bahwa Kanjeng Nabi itu perintah kepada umat itu bukan kepada Habib loh, ya, bukan kepada Gus, ya, tetapi pada ulama itu kan, alaikum bi mujalasatil ulama, kepada ulama itu, karena memang pelita jagat ini ulama, memang pewaris Nabi itu adalah ulama, itu kan, pemegang risalah mulia itu adalah ulama, dan memang yang memiliki banyak ilmu itu adalah ulama, kan begitu, ya. Sampai dikatakan kalau ada yang punya persoalan baik itu rupa keagamaan, ya, rupa agama maupun keduniaan itu, bertanyalah kepada ulama itu, fasalu ahla zikri itu kan bermakna ulama itu kan, atau bermakna ahli kasyaf, ya, ahli kasyaf itu ahli sebah, ya, itu kan ulama itu kan. Bertanya, ya, kepada ulama itu bukan kepada Habib lo, Gus, bukan kepada Gus lo, bukan, ya, ya, tetapi kepada Habib juga bisa kalau Habibnya itu ahli ilmu, kepada Gus juga kalau Gusnya itu ahli ilmu seperti panjenengan itu, ya, bisa, ya, untuk tempat bertanya, ya, juga untuk apa namanya diambil fatwanya, begitu, ya. Tapi untuk khusus yang mengenai hadis sayati zamanun ini panjenengan salah, Gus, ya, salah, ya.
demikian saja apa yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sedalamnya apabila ada perkataan yang khilaf, ya, tidak sengaja pun sengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.